kita ya mengambil nomor 10 itu menyesuaikan dalam pendaftaran ini pada tanggal 10 jam 10 tepat kita sudah berada di sini di KPU. Lantas kita diterima oleh KPU jam 10.20 ya. Lantas kemudian kita menyerahkan daftar caleg sebanyak 580 orang dan 84 dapil semuanya lengkap. Saudara, pertemuan sangat singkat sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh KPU, dan kita juga mengharapkan memang tidak usah bertele-tele. Dan ternyata benar. Lagi. Wilayah tadi Pak belum dijawab. Wilayah itu semuanya itu wilayah, semua daerah, karena tagline kita adalah berpihak kepada daerah, ingin turut membangun daerah sesuai pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara pada saat ini, harus diteruskan siapapun nanti yang akan menang, dan kemudian tetap meneruskan pembangunan itu ke daerah-daerah. Itu sebabnya dapil-dapil 84 daerah wajib memenangkan perjuangan ini. Jadi tidak ada spesial dapil, semua dapil harus menang. Setuju kan? Setuju dong. Nah, saudara-saudara semua kan dari daerah-daerah. Masa daerah saudara ada yang kalah? Ya kan? Ya kita jangan berandai-andai, kita ini ya tulus-tulus saja lah, ya, dengan hati nurani. Ada lagi? Paketnya Pak. Cukup 32%. Iya, bukan 30%, 32 kita lebihin lagi. Kenapa? Banyak kualitas perempuan yang juga tinggi-tinggi. Jangan main-main loh perempuan sekarang. Buktinya tuh ada ketua umum partai perempuan. Sorry ya, saya bukan mau ini, itu fakta, ya kan? Ya mudah-mudahan nanti ada ketua umum partai lagi yang perempuan, jangan laki-laki semua. Kalau perlu 55% perempuan, 50% laki. Karena jumlah penduduk sekarang peningkatan banyak perempuan juga. Jadi keterwakilan perempuan itu sangat penting. Ibu-ibu, mama-mama, itu penting. Karena itu yang melahirkan anak-anak kita ini. Jadi jangan disia-siakan ya. Ya bukan saya mau nyuruh dengan begini, saya ngomong terus ibu-ibu milih Partai Hanura, tidak. Ini hanya mengingatkan saja. Ya. Target Hanura sendiri di pemilu 2024 di DPR RI dan DPRD provinsi seperti apa? Berapa suara dan berapa persen? Ya. Terus Pak Ketum mau rencana ikut pilek juga atau enggak? Nah, itu rahasia perusahaan ya. Tapi bahwa kita berniat semua yang tampil itu bukan orang-orang terkenal. Orang terkenal kalau nggak berprestasi, nggak berprestasi, bahkan menyulitkan bangsa ini, buat apa kita pilih? Kita cari orang-orang yang berkualitas, yang tidak terkenal tapi pintar, cerdas, dan berpihak kepada merah putih. Itu yang kita pilih. Jangan salah pilih sekarang. Saya setuju pertanyaan you, bahwa kita mulai sekarang harus melirik orang-orang yang tidak kelihatan tapi berkualitas, tapi nggak punya apa-apa dia. Jadi jangan calegkan nanti tergantung pembayaran, tergantung uang-uang receh. Dipikir dong nanti 200-500 ribu rupiah, ya, 5 tahun kita menderitanya. Ada nggak yang bicara begini? Nggak ada. Saya ini karena orang yang dari bawah dan orang yang tidak punya apa-apa, ya, sama dengan orang-orang yang susah itu. Jadi itu yang harus kita angkat, itu yang harus kita. Nanti saya nggak tahu kalian berani nggak menyiarkan ini semua.
Pak, Nanti kita lihat. terkait sosok yang Bapak sebut itu bisa disebutkan mungkin siapa dari Hanura yang bakal menonjol, terus selanjutnya Tidak ada, semuanya menonjol di Hanura. Terus selanjutnya ini Pak Wiranto bakal menitipkan gitu kabarnya pengurus mantan pengurus dari Hanura ke P3 atau juga ke Gerindra. Bahkan Pak Dasko juga menyebut kalau ada beberapa maksudnya politisi atau kader dari Hanura itu bakal didaftarkan di pileg, maksudnya Begini ya. itu gimana Pak? Begini, Partai Hanura itu sah secara hukum, yang disahkan oleh Kumham, yang disahkan oleh KPU, itulah yang berhak menyatakan siapa calon yang berpihak dan yang dipilih oleh Partai Hanura untuk tampil dan untuk tidak tampil. Jadi kalau ada orang yang dipecat di Hanura, ya itu kesian, mau dijual-jual kemana ya nggak laku juga. Kalau laku pun bodoh juga orang yang terima dia. Tapi untuk saya nggak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tidak akan pernah mengganggu Hanura yang solid ini. Jadi ya kan banyak juga partai-partai lain yang masuk ke Hanura. Ada dari Nasdem, ada dari P3, ada juga dari Gerindra, ada juga dari PKB, ada juga dari Golkar, ada selengkap dari PKPI. Itu PKPI itu rombongan. Ada dari para kiai yang mendaftarkan, sedikit-dikitnya ada 280 kiai yang mendaftar di Partai Hanura. Juga begitu dari unsur agama yang lain. Jadi terus terang saja, politik ini harus cair. Politik ini harus dimiliki oleh rakyat semuanya, bangsa Indonesia yang berhak turut serta di dalam pemilu. Jadi jangan yang cari-cari panggung itu dipikirin. Dari panggung kalau udah nggak laku ya tetap aja nggak laku, ya kan? Dan orang tentu mencari trik rekodnya orang-orang yang bicara besar. Apa trik rekodnya di bangsa ini dan apa pernah terjadi di bangsa ini? Begitu. Pak, ya. Izin tanya, Syifa dari tvOnews.com. Nah ini kan Bapak Hanura sendiri kan mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres ya, mendukung. Kemudian kalau dari Hanura sendiri kriteria cawapres untuk Ganjar ini kira-kira seperti apa sih Pak? Karena kan beredar nama-nama seperti Mas Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang digadang-gadang akan dicalonkan untuk menjadi cawapres Ganjar. Nah ini kalau dari Hanura seperti apa? Loh, Hanura itu seperti apa? Hanura ya seperti begini, nggak bisa ikut-ikut orang lain. Hanura nggak bisa ikut dalam pikiran you. You punya pikiran tentu beda dengan Hanura, nggak apa-apa kita berbeda. Tapi jangan mengatur Hanura. Hanura punya prinsip sendiri, punya keinginan sendiri, punya kewajiban sendiri, punya target sendiri, lantas punya harapan untuk rakyat sendiri. Ada usulan gitu nggak Pak dari Hanura untuk sosok cawapres Mas Ganjar? Iya, sosoknya itu kan sudah kita pertimbangkan. Sosok-sosoknya itu nggak perlu dijelaskan. Nanti kalau saya jelaskan, saya seperti mengecilkan sosok yang lain. Itu tidak benar. Calon-calon itu biarkan aja dia menjadi calon. Tapi saya mencalonkan sesuatu yang rakyat senang. Nah itu tanya sama rakyat. Rakyat, Anda sebetulnya milih siapa ya? Kan begitu. Jangan ditanya sama saya. Terus kalau saya jawab, loh seolah-olah calon ini kurang baik, calon ini lebih baik. Anda lihat aja yang saya calonkan siapa. Itu saya. Orang lain kan juga bisa bilang yang saya calonkan yang itu. Ya boleh saja. Gitu. Ini sekarang seru. Nah, tadi kan Anda sebut ada Erick Thohir, ada Sandi Uno, adik-adik saya ini anak-anak muda yang sekarang, ya kan? Kenapa? Salahnya gimana? Kalau dia mau calonkan juga? Enggak. Terus siapa lagi yang mau disebut? Ada Ridwan Kamil. Ini yang caleg-caleg, itu caleg. Ya. Ada Khofifah. Ada Mahfud MD.
Ada lagi siapa? Yang diwakilkan itu bahkan Presiden menyebutkan wakil itu juga Prabowo Subianto umpamanya. Itu sah-sah saja kalau orang menyebut itu, ya. Izin penegasan Pak, tapi intinya Partai Hanura apakah akan mengusulkan beberapa nama ke PDIP atau ke Bu Megawati untuk menjadi cawapres? Itu saya nggak usah jawab, saudara udah lihat semua kok. Itu kan cuma mancing-mancing aja. Jangan memperkeruh suasana TV One. Jangan ikut dong TV-TV lain. Baik-baik. Iya. Mohon penjelasan Pak, ini kan dari PAN juga bilang katanya Wiranto bakal tetap jadi ke PAN. Nah itu sebenarnya dari Hanura sendiri itu bagaimana? Oh, terima kasih, syukur. Mudah-mudahan PAN menerima dia. Ya, saya terus terang saja doakan supaya beliau diterima oleh PAN dan saya mendoakan segera. Kenapa? Supaya tidak ada lagi gonjang-ganjing, tuduh-menuduh dan segala macam. Tapi statusnya masih sebagai kader atau sudah dipecat apa gimana Pak? Aduh, sudah lama itu diberhentikan. Saya mau tanya Pak Ari Untung itu sudah berhentikan kapan? Itu zaman Pak? Setelah dia diangkat sebagai one team press otomatis keluar. Iya, begitu. Setelah dia dapat jatah ya, one team press dari Hanura. Oh, otomatis keluar. Oke. Saya nggak ngerti soal itu, malah yang lain malah ngerti. Ya, begitu Pak Ben. Lain lagi? Sudah? Cukup Pak. Hah? Cukup. Terima kasih ya. I love you all.